menurut saya tidak usah kita mengaku sebagai Islam Nusantara. Karena sekali lagi Islam Nusantara itu yang berbasis pada budaya. Budayanya sekarang budaya teknologi informasi. Makanya ketika kemudian dunia memasuki era 4.0, kita tertatih-tatih, tertolong karena ada COVID kemarin. Baru kita ngerti Zoom, baru kita ngerti apa. Tapi Jepang sudah memasuki 5.0 mulai akhir 2019. Kita 4.0 saja masih tertatih-tatih, sudah ada 5.0. Jadi menurut saya tantangan dakwah sekarang ya membuat dai-dai kita ini bisa sesuai dengan budaya yang sekarang. Nah, ya Misbah berapa followernya? Jadi yang kekurangan kita itu masih lillahi ta'ala yang dimengerti secara clear. Dulu saya waktu ketemu Gus Dur pertama itu saya wartawan Pelita, harian Pelita. Saya ditanya sama Gus Dur, temen udah puas di Pelita. Maksudnya dari segi apa Gus? Ya dari segi macam-macam lah, gaji juga kata Gus Dur kan. Lah Gus namanya saja Pelita Gus. Loh kenapa? Pelita itu pegawai lillahi ta'ala. Jadi gajinya yen. Nah kita mengerti lillahi ta'ala dengan kalau menurut manajemen, betul saya belajar manajemen. Yang disebut dengan lillahi ta'ala, komponennya itu sama dengan profesional. Pertama orang lillahi ta'ala itu harus expert, ahli. Yang kedua konsisten dan konsekuen. Orang lillahi ta'ala itu sama dengan profesional. Kemudian yang ketiga itu memperoleh imbalan sesuai dengan keahlian dan konsistenan dan konsekuensi. Tapi kan kita tidak. Tadi kalau ceritanya Kiai Said tadi yang kiai di kampung itu yang di musola imami sholat 5 waktu itu yang gajinya yen 3 yen kalau istilah saya, yen ono 3 gaji, yen ono ya rata. Sudah ada, itu yen kelingan. Ya. Ada tapi nggak inget ya, kelingan itu ingat. Sudah kelingan itu yen kebagian. Sudah ingat nggak kebagian ya nggak digaji juga, nggak digaji. Dan itu banyak sekali di sekolah Ma'arif. Itu banyak sekali yang seperti ini. Nah, sekali lagi bahwa ini adalah era revolusi informasi 4.0 dan bahkan sudah memasuki 5.0. Dulu masa Kiai Nuril Huda jadi ketua LDNU sampai hasil muktamar Rabiak masih beliau, kemudian 2 periodenya Kiai Hasyim Muzadi juga beliau ketua lembaga dakwah. Saya tetap diminta oleh beliau untuk mengadakan pelatihan dakwah di era dulu namanya di era komputer, kemudian dirubah menjadi di era revolusi informasi. Barangkali ada yang pernah ikut pelatihannya yang diadakan setiap bulan Ramadan pada saat itu. Nah, saya kira ini sangat penting. Kenapa Anwar Zahid followersnya cuma 800? Kenapa Gus Bahak malah hanya 135.000? Itu karena tidak punya tim yang kemudian membuat akun sendiri. Berseliweran di YouTube itu banyak sekali Gus Bahak, Anwar Zahid itu yang mengupload orang lain. Jadi yang memperoleh keuntungan orang lain. Jadi yang memperoleh followers orang lain. Jadi Ki Anwar Zahid nggak ada followersnya meskipun
kalau akunnya ceramahnya di YouTube itu berseliweran. Karena itu sekarang dia Misbah yang sudah lagi bergelimang dosa karena sudah pintar, sudah kaya dan sudah menang. Itu saya kira perkuat timnya, tim di media sosial itu, supaya juga kemudian memperoleh keuntungan. Pertama-tama tentu Ki Misbah, kemudian yang kedua Ladismu, itu saya, yang ketiga adalah NU gitu. Itu seperti itu. Nah, kita, maaf, saya di Isminu antara lain karena ingin menjawab tantangan itu, kita bekerja sama dengan Jepang untuk mendirikan sekolah digital. Ini sedang terus dibahas dan nanti akan memperoleh dukungan dari perusahaan di Inggris untuk hardware-nya, software-nya nanti dari Jepang, dan mereka juga akan membangun gedung sekolah digital di Indonesia. Ini sekali lagi karena kita menjawab tantangan era digital sekarang. Kita tahu UNDP sudah menyatakan Indonesia ini Human Development Index-nya hanya pada peringkat 111 dari 180 negara yang itu. Jadi kita hanya di atas negara Vietnam dan Laos untuk di Asia. Nah, ini mau tidak mau harus ditangani, pendidikannya harus ditingkatkan. Salah satu peningkatan pendidikan yang melalui dakwah ini. Karena sekali lagi bahwa kita tidak bisa mengandalkan lembaga-lembaga pendidikan formal, tapi juga non formal dan informal itu penting. Di situ pentingnya lembaga dakwah, lajnah dakwah seperti tadi. Saya kira itu, Pak, mudah-mudahan relevan. Sekarang saya masih bergelimang dosa karena saya masih bodoh, saya masih miskin dan saya tidak menang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Arifin. Dosanya berarti banyak, bukan murokab lagi, mudhoaf ini. Ada satu barangkali yang sekarang perkembangannya lebih besar, yaitu soal AI. AI ini akan menggusur banyak profesi, mohon maaf, termasuk ustadz dan kiai. Karena sekarang itu kita masukin, kemarin saya lihat di TikTok, orang masukin lirik puisi, langsung dalam hitungan detik sudah ada dibikin lagu, udah jadi lagu, instrumennya, penyanyinya, nadanya sudah. Jadi AI itu akan cepat sekali. Orang bikin skripsi detik sekali. Skripsi, maka kampus ini harus ninja ulang ya. Karena yang bikin skripsi cepat belum tentu paling pintar gitu ya, karena bisa pakai AI. Dan di Eropa sudah dibahas. Nah, nanti orang cari ceramah agama pun pakai, dan sudah ada sosoknya, ada orangnya, ada timnya. Mungkin lebih ganteng daripada kita gitu kan, ya, karena komputer yang rekayasa. Jadi memang tantangan ke depan itu bukan cuma Wahabi, tapi AI itu lebih mengerikan. Ini Pak Jokowi pidato bahasa Arab. Pak Jokowi bisa pidato bahasa Arab gitu kan. Nah, terus Prabowo bisa ada salawatan, itu kan AI semua itu. Dan ini berbahaya. Artinya kalau kita masuk ke ranah di mana antara yang hakiki dan yang artificial itu kemudian menjadi nggak jelas lagi. Ya, orang bisa nipu, itu seorang karyawati ditipu dengan penipu pakai telepon suara bapaknya. Nah, tolong kasih uang ini orang ini. Bapak lagi butuh. Ada bukan bapaknya yang bicara. Untung dia cek ke rumah, ternyata bukan suara bapak. Tapi persis hanya dengan mengambil sampel suara. Jadi kita pun yang sering ceramah, hati-hati suaranya dipinjam nanti dimanipulasi. Jadi tantangan kita banyak banget. Makanya saya selalu bilang kiai-kiai kita jangan tidur lah, ya. Update perkembangannya, banyak sekali tantangan kita ke depan. Insya Allah Ladisnu akan terdepan. Kemarin kita bikin podcast ya Arifin, baru pertama kali podcast yang model berempat. Biasanya kan podcast berdua, ya saya kira membosankan. Tapi kalau berempat jadi tektok, saut-sautan. Jadi nggak harus satu orang yang ditumpu narasumbernya. Tadinya pun acara ini tadi mau dibikin seperti itu, tapi
kayaknya kalau dengan Buya yang lain nggak berani ngomong gitu ya. Jadi ya sudahlah, ini karena halal lebih halal gitu ya. Nanti yang akan datang kita akan bikin lagi dengan tema-tema. Kalau kemarin fikih warung kopi, nanti akan datang tema-tema yang lebih aktual. Insya Allah. Ya. Nah, nanti insya Allah mudah-mudahan ke depan, saya mohon dukungannya para kiai, para hadirin sekalian, para bunyai atas kerja-kerja Ladisnu. Insya Allah kita tetap dalam perjuangan yang selalu ya memperjuangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah di bumi Nusantara tercinta ini. Demikian, terima kasih atas kehadirannya Buya Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Sirot MA, Pak Kiai Arifin Junaidi, Pak Kiai Tobari, Kiai Halim, Kiai Misbah, Kiai Khalid dan semuanya. Alhamdulillah kami acara ini bisa berlangsung dengan baik, dan sebagai pembawa acara saya mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan, dan mari kita sama-sama dengan doa yang disampaikan oleh atau dibacakan oleh Kiai Abdul Halim. Alaihi falyatafadhal. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li sultanik. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك علما نافعا، نسألك فهما واسعا، نسألك قلبا خاشعا، نسألك المغفرة، ونسألك السلامة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا وأهلنا وأولادنا وذرياتنا من أهل العبادة ومن أهل الخير ومن أهل التقوى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahil azizan wa muntahal ilmu bil ghurri wa jinatal ars. Dengan terdengarnya doa dari Pak Kiai tadi, sudah lengkap acara kita, rangkaian acara kita dari awal sampai akhir. Terima kasih banyak seluruhnya, Buya Said, Pak Kiai Tobari, Pak Kiai Jamal Hasim, kemudian Pak Kiai Misbahul juga seluruh para kiai dan para bunyai. Terima kasih kami menghaturkan atas kehadiran dan kebersamaannya. Mudah-mudahan semuanya ini membawa manfaat untuk kita dunia dan akhirat. Mohon maaf lahir batin, saya pembawa acara Wangi. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halaman 13 itu ada kalimat wa'simni mina wan nasobi, itu wawunya dihilangkan kata Buya. Yang benar minan nasobi fi qolabih wa mayassirli amri wa rizqi wa'simni minan nasobi. Kelebihan wawu mohon dicoret. Terima kasih. Kami persilahkan Buya dan para kiai untuk masuk ke ruangan pimpinan majelis ini kalau hidangannya ada. Kasih Pak, kasih ayo.
Gimana? Mau ijazah ke 3?